Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Topik pertama yang kita akan bahas untuk kali ini adalah divisi. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya, divisi apa yang dimaksud? Divisi yang akan dibahas di topik ini ialah divisi tumbuhan. Divisi tumbuhan merujuk pada tingkat taksonomi tertinggi dalam klasifikasi tumbuhan. Dalam konteks ini, divisi seringkali setara dengan filum dalam klasifikasi hewan. Tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik umum seperti struktur morfologi, siklus hidup, dan karakteristik genetik. Sekarang ayo kita mengenali beberapa divisi tumbuhan. Divisi pertama yang kita akan bahas adalah Bryophyta. Ciri khas divisi ini adalah tidak memiliki pembuluh angkut, umumnya kecil dan tumbuh di tempat lembab dan dominan pada tahap lumut dalam siklus hidupnya. Selain itu, mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Reproduksi biasanya melibatkan spora. Contoh tanaman dari divisi ini adalah lumut. Selanjutnya, kita akan membahas divisi Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan pada divisi ini adalah memiliki pembuluh angkut yang membantu dalam transportasi air dan nutrisi, umumnya terdiri dari tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, namun tidak memiliki biji. Siklus hidup melibatkan fase sporofit yang dominan. Divisi ini meliputi tanaman purba seperti pohon paku. Divisi ketiga yang kita akan bahas adalah Spermatophyta. Ciri khas umumnya adalah menghasilkan biji sebagai struktur reproduksi utama. Biji terdiri dari embrio yang sudah berkembang, endosperma, cadangan makanan, dan kulit biji yang melindungi embrio. Seperti Pteridophyta, Spermatophyta juga memiliki sistem vaskular untuk mengangkut nutrisi dan air, namun sudah jauh lebih sempurna. Spermatophyta digolongkan menjadi dua kelompok tumbuhan berdasarkan bijinya, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Sekarang kita akan bahas tentang Gymnospermae. Ciri khasnya adalah memiliki biji terbuka, umumnya ditempatkan dalam struktur yang disebut strobilus atau con. Daunnya berbentuk jarum atau bersisik. Contoh tumbuhan dalam kelompok ini adalah pohon cemara dan ginkgo biloba. Selanjutnya kita akan bahas tentang Angiospermae. Ciri khasnya adalah berkembang biak dengan bunga dan sering menjadi tumbuhan berbunga yang dominan. Tumbuhan di filum ini juga memiliki biji tertutup dalam buah, yang dimana adalah hasil bunga yang telah melalui proses penyerbukan. Lagi-lagi, Angiospermae dikelompokkan lagi menjadi dua golongan berdasarkan bentuk bijinya, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil atau biji berkeping tunggal. Ciri khasnya adalah memiliki satu daun lembaga, kotiledon, pada embrio, sistem akar serabut. Vena daun umumnya sejajar atau melintang, tidak membentuk pola jaringan seperti pada dikotil. Bagian bunga kelipatan 3 dan pembuluh angkut tersebar di seluruh batang tanpa susunan tertentu. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah rumput, pisang, jagung, padi, dan aglonema. Dikotil, tumbuhan berbiji berkeping 2. Ciri khasnya adalah memiliki dua daun lembaga, kotiledon, pada embrio. Sistem akar berkembang dengan akar tunggang yang dominan, bersama dengan akar cabang. Vena daun biasanya membentuk pola jaringan seperti pohon nadi pembuluh angkut, terdapat dalam susunan tertentu, yaitu pembuluh kayu di bagian dalam dan pembuluh tapis di bagian luar dan bagian bunga kelipatan 4 atau 5. Contoh dari tumbuhan dikotil adalah apel, pepaya, stroberi, jeruk, cabai, dan tomat. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Ngomong-ngomong, tadi bicara soal tumbuhan, kok jamur tidak disebut? Ternyata jamur bukanlah tumbuhan, melainkan kelompok makhluk hidup yang disebut dengan fungi, yang dimana akan menjadi topik selanjutnya. Jadi apa sebenarnya itu fungi? Fungi adalah organisme eukariotik yang biasanya hidup di tempat lembab atau melekat pada organisme lain. Fungi dapat berupa organisme makroskopes, seperti jamur,
atau organisme mikroskopis yang tak kasat mata. Fungi memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka terlibat dalam proses dekomposisi materi organik, membantu menguraikan bahan-bahan organik menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme lain. Dalam bidang industri, fungi dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga membantu proses fermentasi untuk pembuatan beberapa makanan, seperti roti dan tempe. Beberapa fungi juga dapat digunakan sebagai antibiotik, seperti penicillium yang menghasilkan penicillin. Namun, fungi dapat juga bersifat merugikan. Fungi dapat menyebabkan pelapukan dan merusak bangunan, serta ada juga yang bersifat parasit, seperti Malassezia. Beberapa fungi, misalnya Amanita, mengandung racun yang berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi apa yang membuat fungi berbeda dengan tumbuhannya? Tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sementara sel-sel fungi biasanya memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Tumbuhan umumnya autotrof, yang berarti mereka mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sementara fungi bersifat heterotrof, yang berarti mereka memperoleh nutrisi dari organisme lain. Mereka dapat menjadi saprofit, mengurai bahan organik mati, atau parasit, mengambil nutrisi dari organisme lain. Umumnya, tumbuhan berkembang biak dengan membentuk biji, sementara jamur berkembang biak dengan spora. Tumbuhan dalam divisi Bryophyta dan Pteridophyta juga menggunakan spora untuk reproduksi. Bedanya, spora tumbuhan berkembang menjadi protonema atau protalium dan berkembang menjadi gametofit. Sementara, spora fungi berkembang menjadi hifa, yang nantinya berkembang menjadi mycelium. Dan tumbuhan memiliki klorofil untuk berfotosintesis, sementara fungi menghasilkan enzim ekstraseluler untuk mencerna bahan organik di lingkungan mereka dan kemudian menyerap nutrisi yang terurai. Nah, jika sudah tahu bahwa fungi bukan tumbuhan, marilah kita mengenali beberapa divisi fungi. Yang pertama, Zygomicota. Ciri-cirinya adalah struktur reproduksi generatif berupa zigospora yang terbentuk dari peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Contoh fungi dari divisi ini adalah kapang roti, Rhizopus stolonifer. Kalau rotinya sudah jamuran seperti ini, segera dibuang ya, jangan dimakan. Tahukah kalian ada sejenis Zygomicota yang dinobatkan sebagai makhluk hidup dengan gerakan tercepat loh? Pilobolus crystallinus dapat menembakkan sporanya dengan kecepatan 55 mph. Selanjutnya Ascomycota. Ciri khasnya adalah memiliki struktur berbentuk kantong yang disebut ascus. Kantong ini berisikan ascospora yang dapat digunakan untuk reproduksi generatif. Divisi ini meliputi fungi yang berperan penting dalam bidang medis seperti Penicillium notatum, maupun yang dapat menjadi bahan pangan seperti tuber melanosporum atau yang biasa disebut black truffle, yang jika dijadikan sup krim, rasanya sangat lezat. Fungi dalam divisi ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Ini dia, Basidiomycota. Ciri khas pada umumnya adalah memiliki bentuk menyerupai tudung atau payung. Ternyata, payung ini menyimpan sebuah rahasia loh. Pada bagian bawah, terdapat struktur yang disebut dengan basidium yang mengandung basidiospora, yang nantinya dapat digunakan untuk berkembang biak seperti spora-spora lainnya. Divisi ini meliputi jamur yang terkenal dalam segi kuliner, seperti jamur merang dan enoki. Namun banyak juga yang beracun. Salah satunya adalah jamur yang terkenal dengan tudung merah dan bercak putihnya, yaitu Amanita muscaria. Dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Ciri-cirinya tidak memiliki tahap generatif yang teramati atau tidak diketahui. Biasanya berukuran mikroskopis dan dapat membentuk lichen bersama alga. Ada yang tahu lichen itu apa? Lichen adalah organisme yang merupakan hasil dari simbiosis mutualistik antara satu atau lebih jenis fungi dengan satu atau lebih jenis alga atau cyanobacteria. Secara umum, fungi memberikan perlindungan, nutrisi,
dan struktur fisik bagi alga atau cyanobacteria. Sementara alga atau cyanobacteria menyediakan nutrisi organik yang dihasilkan melalui fotosintesis. Sekian dari topik kali ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan berikan komentar yang positif ya. Sampai jumpa.